Flix and Chill. Hi, welcome back to Flix and Chill. Flix and Chill. Asik. Oh ternyata itu suara lu. Suara gua. Si anjir. Emang kira suara siapa lagi? Sayang gue suara siapa gitu yang. Oke, kenapa kita pakai baju hitam hari ini? Gue lagi berkabung sebenarnya. Enggak, ini gue baju hitam ini Army of the Dead. Bahas ininya filmnya. Dracula. Oke, yes. Dracula. Benar, kita hari ini bakal bahas satu film yang lagi super hype di Netflix ya. Baru banget, baru 3 hari lalu kali. Baru 3 hari yang lalu, yang berjudul Army of the Dead. Mari kita kupas filmnya. Oke, mulai sinopsis dulu kali ya, biar tahu ini film apaan sih Army of the Dead. Kayak dari namanya sih pasti udah bisa nebak zombie-zombian sama dari trailernya juga, Pak. Zombie-zombian. Jadi ini nyeritain satu kelompok ya satu grup orang ini mereka dapat tugas untuk money heist. Jadi untuk ngambil uang dari kasino di Vegas. Oke. Uangnya banyak banget, mereka harus ngambil uang itu. Sedangkan di kotanya Vegas itu sendiri udah di karantina, jadi kota Vegas itu sendiri. COVID. Bukan. Oh enggak. Iya. Beda dunia nih. Di kota Vegasnya udah banyak zombinya. Oke. Udah banyak banget zombie. Jadi mereka ditugasin sama satu orang untuk ngambil uang di kasinonya sebelum dibom sama pemerintah karena si Vegasnya itu udah jadi mau banyak dibersihin dari zombie. Oke. Mau dibom. Iya. Sinopsis singkatnya. Oke, masuk ke spoiler talk. Ya, spoiler talks. Nggak bakal banyak ngasih spoiler. Kita bakal bahas dikit aja kayak apa ya yang kita suka, apa yang kita nggak suka dari film ini, apa yang bedain film ini dari film sekian banyak film zombie yang lain, apa yang bedain gitu. Oke. Siapa dulu nih? Ya dulu. Gue dulu. Kalau dari gua sih sebenarnya spoiler talksnya ini adalah kalau gue lihat dari sepanjang film ya, yang gue lihat ini adalah memang klasiknya Zack Snyder seperti itu. Maksud gue ada beberapa penggalan film dari dia ngasih jokes filmnya, dari dia angle sinematografinya. Gue kayak lagi nonton film Harley Quinn, kayak lagi nonton film bukan Deadpool anjing apa namanya? Birds of Prey. Bukan satu lagi. Suicide Squad. Nah, Suicide Squad. Gue kayak lagi nonton Suicide Squad sebenarnya. Dari cara mereka ngambil angle, dari cara mereka deliver jokes si Zack Snyder-nya. Gue kayak lagi nonton itu. Cuman sebenarnya ya, kalau gue pengen ngingetin dulu nih ke kalian, buat yang memang gak kuat kalau lihat darah atau lihat sesuatu yang gore, gue rekomen jangan nonton film ini. Lumayan gori dari awal sih. Super gore sih kalau menurut gue sih. Maksudnya banyak bucat di mana-mana. Bukan bucat yang lain ya. Bucat maksudnya banyak lu lihat darah di mana-mana gitu. Beda kayak lu lihat darah lu bulanan datang. Karena gitu. Gue sebagai yang penikmat gore yang ekstrim gitu, maksudnya Hostel, Turistas gitu, ya udahlah. Tapi buat lu emang lumayan super gore ya? Iya, kalau buat gue ya super gore. Maksud gue kaget gitu lihat anjir, berani banget ngeluarin film segor ini gitu. Kalau misalnya di bioskop mungkin ini sebenarnya filmnya durasinya 2 jam lebih lah ya. Cuman mungkin kalau di bioskop mungkin jadi cuma setengah jam kali. Sisanya di-cut semua. Enggak sih itu. Nggak lulus sensor anjir. Tapi ke bawah juga dari dia bikin 300 sih ya. Betul. Gore-nya. Betul, dari slow-mo kalau lu bucatin darahnya kayak ya persis kayak nonton 300 sama nonton Suicide Squad lah kalau gua. Terus yang bedain dia dari film zombie lain kalau menurut gua mereka memperkenalkan zombie on another level. Ya. Kalau dari gua. Ya, contohnya gua elaborate dikit. Zombinya kayak ada kastanya gitu. Ya nggak banyak sih, cuma 2 sebenarnya. Shamblers yang paling bawahnya sama Alpha. Si Alpha ini yang bikin beda, zombinya ini punya consciousness punya pikiran sendiri, bisa mikir gitu. Sedangkan film zombie yang lain ya udah intinya makan otak kita udah itu tok. Kayak punya soul ya, jadi kayak ada jiwanya gitu. Iya, dan bisa berkomunikasi. Si Alpha-nya ini, si Shamblernya nggak bisa mikir.
si alfanya ini punya ini. Sebenarnya sih ada dulu film zombie yang bisa mikir. Judulnya gue lupa. Sebenarnya Krotzkren. Keren. Pokoknya dia si zombinya ini jatuh bisa mikir dan jatuh cinta sama manusia dan akhirnya mereka berjodoh kayak Beauty and the Beast tapi versi zombie. Jadi intinya terakhirnya si zombinya teh jadi manusia karena jatuh cinta. Itu. Oke. Iya. Kalau dari gua yang bedain lagi adalah dia mengangkat zombie on another level. Maksudnya tadi ada kastanya, tapi juga zombie bukan dari manusia doang. Itu edan sih. Iya benar. Itu keren sih. Benar. Maksudnya bisa ada ya di trailernya kalian bisa lihat juga di trailernya yang udah keluar berbulan-bulan lalu itu ada tiger ya, macan yang iya benar. Macan yang jadi zombie si namanya Valentine. Akhirnya Mufasa jadi zombie. Iya. Mufasa. Life of Pi kali. Oh iya benar ya. Pi akhirnya main lagi macannya. Udah jadi zombie. Di hire lagi. Nah itu keren banget, maksudnya inovatif sih. Sama kuda, hidden sih. Bener. Gue lihat kayak gitu. Gue lihat kayak sebenarnya kayak Game of Thrones sih. Si Night King-nya tuh sama kayak pemimpin zombie yang ada di filmnya ya. Maksudnya sedikit spoiler buat kalian. Lu kayak nonton Game of Thrones lah sebenarnya. Kalau gua ngelihat si pemimpinnya, si Alpha-nya itu yang pertama pas dia pakai armornya gitu kayak Uruk-hai. Kalau lu nonton Lord of the Ring kayak pemimpinnya orc-nya gitu, Uruk-hai. Wah, keren sih. Sisanya sih ya sama sih ya, maksudnya bunuh zombinya, cuma kerennya sih combat melee-nya ya. Maksudnya dia nusuk-nusuk kayak John Wick gitu, maksudnya melee fight-nya sama zombinya tuh keren. Actionnya sama tapi banyak juga nggak sukanya sebenarnya. Apa yang lu nggak suka dari Army of the Dead? Logiknya aja sih, kayak ada yang si cewek ini tuh jago banget gitu ya, nusuk zombie sampai kayak 100 zombie dia tusuk-tusukin, tapi ketika dia cuma dipegangin sama 4 zombie, temennya teh ya udahlah, dia mau mati lah, udahlah tinggalin gitu aja. Terus gue teh kenapa temen sih lu anjir gitu. Kenapa sih padahal bisa gitu, mereka tuh punya fully armed, senjatanya banyak gitu, tembakin satu tat tarik si ceweknya kabur, udah harusnya tuh kayak dan masih banyak lagi sih, tapi ya itu sih paling yang rada-rada wood moments. Iya. Kalau gue lebih ke yang gue nggak suka dari si Army of the Dead ya, terlalu banyak jokes yang, maksud gue plotnya jadi aneh, plot filmnya tuh aneh menurut gue. Cuman nggak tahu memang itu khasnya Zack Snyder atau bukan. Cuman menurut gue si plotnya jadi aneh. Kadang ada yang jadinya komedi jatuhnya. Terus di tengah-tengah lu lagi serius tiba-tiba dibawa komedi. Gitu. Tapi di balik itu semua yang gue suka sih, ini adalah salah satu film zombie yang plot twistnya anjing. Gila sih plot twistnya. Plot twistnya gila, nggak kebayang sih. Wah, ngeri. Nggak kebayang. Parah. Cuma ini teh kalau spoiler talk pertama, maksudnya yang di semua kejadian ini cuma gara-gara mesum anjir di mobil. Iya, iya bener. Baru nikah. Aduh, mesum di mobil terus jadi tabrakan gitu kan. Terus semuanya jadi zombinya keluar. Aduh. Iya, berarti sebenarnya saran dari film ini adalah lu jangan nikah. Sepong di tempat lain aja lah. Maksudnya kan bisa ntar sampai motel gitu ya. Kalau itu kan ceritanya di area 51. Dia udah nasi. Hah? Udah nasi dia. Nasi apa? Sangu. Iya benar. Ya itulah. Jadi cari tempat yang itulah. Jangan jadi zombie apocalypse gara-gara gitu. Kesel kan. Bener. Tapi di samping hal yang suka sama yang kita nggak suka, ini menimbulkan banyak konspirasi di filmnya ya. Iya. Jadi setelah kita nonton filmnya, kita banyak baca-baca komentar netizen gitu ya, baik dalam maupun luar negeri. Iya. Dan sih, maksudnya orang kepikiran gitu untuk perhatiin sedetail itu. Kita sih enggak ya. Iya. Tapi pas baca tuh, wah edan sedetail itu. Contohnya pas di awal, yaitu
kita udah dapet sih vibe-nya itu area 51 pasti ya. Area 51 nih pasti nih area 51, tapi ada yang merhatiin bahwa ada UFO loh di belakangnya itu ada ya cahaya UFO gitu 2 terus terbang pergi gitu. Jadi konspirasinya adalah ini tuh kayaknya turunan alien gitu ya, produk dari alien gitu si zombie si alpha ini tuh. It's not fully zombie gitu ya. Itu memang alien sebenarnya. Terus ada juga yang bilang konspirasinya kalau si alien lagi, kalau si zombinya itu adalah cyborg, robot. Iya, karena jelas banget ada yang scene di kasino, zombinya ditembak mukanya, beneran cyborg, matanya biru, ada metalnya. Apakah ini adalah Terminator yang dizombikan? Terminator. Atau program pemerintah. Jadi antara dua itu, jadi ini origin si zombie itu apa? Antara program pemerintah atau alien, atau gabungan keduanya, produk alien dan si robot ini. Si robot ini tuh sengaja dibuat pemerintah untuk jadi mata-mata zombinya, jadi observer lah yang ngeliatin zombinya. Jadi karena nggak semua matanya biru. Ya benar nggak semuanya. Ada beberapa doang. Apakah ini dibuat pemerintah buat mata-matain? Ini yang gue suka dari Zack Snyder gitu, maksudnya ada beberapa what moments-nya kayak yang gue bilang tadi, tapi gore-nya dapet, action-nya dapet, dramanya sama anaknya juga dapet gitu ya. Tapi kita tuh disuruh mikir lagi gitu sebenarnya. Kalau kalian nonton dari awal sampai akhir ya udah lempeng aja, oh ini film bagus gitu. Tapi ketika kita lihat detail-detailnya tuh, wah ini konspirasi apa ini? Bener. Karena fun fact-nya katanya sih filmnya udah diproduksi 11 tahun yang lalu ya. 2009 atau berapa tadi ya kita? Iya, 2009 katanya. Tapi terkendala produksi sama Warner Bros-nya gitu. Jadi terus license-nya dibeli sama Netflix. Terus akhirnya diproduksi lah jadi yang di Netflix sekarang gitu. Oke, langsung masuk ke scoring. Oke. Dari Steven dulu lah, scoring. Kalau dari gue 0 sampai 10 buat Army of the Dead Zack Snyder, gue sebenarnya pengen kasih 8 karena gue sebenarnya nggak suka plot ceritanya. Gue hampir ketiduran pas nonton. Yang awal-awal. Actually awal-awal. Cuman karena plotnya terlalu gila buat gue kasih 9 buat film ini. Plot twist-nya maksudnya? Perzombian ya, maksudnya gue terakhir nonton zombie itu World War Z. Yang gue lihat itu sama sebenarnya, maksudnya kemasan zombinya sama, bentukannya sama. Gue kira kayak anjir ini hybridnya dari World War Z nih. Cara mereka ngobrol sama kan gitu kayak. Kan gitu kan, cara mereka ngobrol sama. Tapi di balik itu ceritanya memang ternyata lu harus nonton sampai tengah gitu baru lu ngerti. Maksudnya film-film action memang ramenya biasanya di tengah. Buat gue sih 9 skornya. Kalau lu? Sama sih 9 juga. Sama 9 juga. Banyak itu sih yang ngurangin sebenarnya kayak bisa 9,5 sampai 10, tapi banyak logik yang nggak dapat aja sih. What moments yang kita nggak bisa bahas satu-satu, tapi pasti kalian juga pas nonton kok gini sih. Gini sih. Nah, yang bikin nambahin skornya malah setelah kita research lebih konspirasinya itu ya, gila sih. Betul. Ternyata dipikirin sedalam itu gitu. Dipikirin sedalam itu. Iya. Oke, so segitu dulu aja review dari Army of the Dead. Buat kalian yang suka sama video ini, pencet tombol like-nya, di komen juga kalau nemuin konspirasi-konspirasi lain tentang film Army of the Dead, dan jangan lupa di subscribe juga supaya channel ini berkembang, and we'll see you guys on another video. Bye.